Pemirsa, tumpak wayang yang jatuh pada sanicara Kliwon Uku Wayang Sabtu 11 Januari 2025 patut dijadikan revitalisasi diri baik dalam hal penyucian diri maupun upaya umat dalam melestarikan seni pertunjukan pewayangan. Faktanya, seni pertunjukan pewayangan di Bali dapat diibaratkan menek gunung nyuwun batu. Selain sangat berat, kini kehilangan penonton dan minim regenerasi. Jero Dalang Gede Arum Gunawan dalam dialog Merah Putih mengakui seni pertunjukan pewayangan Bali kini mulai tergerus penontonnya. Bahkan di PKB pertunjukannya hanya ditonton segelintir orang. Di sisi lain regenerasi dalang kini juga mandek. Ini akan menjadi PR bagi pemerintah mendatang. Arum Gunawan yang juga analis di Dinas Kebudayaan Bali dan Guru Ajak Bali 2018 tersebut mengakui saat ini Bali menghadapi tantangan berat yakni menghasilkan dalang muda yang berbakat. Pemprov Bali pun telah menurunkan dana BKK 500 juta rupiah ke tiap daerah, namun belum juga ada hasilnya. Makanya pihaknya setuju saat era Gubernur Koster Kramo Bali rutin melakukan tata titi kehidupan Kramo Bali sesuai Satkerti Loka Bali. Menurunnya regenerasi dalang Bali dan juga sepinya penonton menonton pertunjukan wayang ini menjadi PR kami Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk bagaimana menggairahkan kembali regenerasi seniman muda dalang Bali dan juga menarik penonton. Ini menjadi PR kami. Satu, kami akan lakukan pembinaan yang menyeluruh berkelanjutan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mencetak dalang-dalang muda Bali. Wakil Dekan 3 Seni Pertunjukan Isi Denpasar Kadek Winyano menyadari makin sepinya penonton pertunjukan wayang dan minimnya regenerasi dalang muda berbakat karena untuk menjadi dalang adalah sebuah tugas berat. Selama ini baru dalang cengblong di Tabanan dan Joblar yang ngetren di masyarakat. Makanya kini pihaknya di Isi Denpasar sedang getol-getolnya menarik minat muda Bali jadi dalang, baik dalang laki-laki dan dalang dari kaum wanita. Bahkan Isi Denpasar sampai memberikan beasiswa untuk seni pedalangan. Dia mengatakan regenerasi dalang sangat minim karena dunia seni pewayangan seni lain. Di seni ini ada nilai spiritual, dalangnya harus multitalenta yakni menguasai vokal, nyastre, megambel, dan humor serta tatwa carita. Ia menegaskan bukan hanya berat, tapi sangat berat. Dia mengibaratkan jadi dalang seperti nyuwun batu menek gunung. Tanpa membawa batu saja naik gunung sangat berat, apalagi diisi menjunjung atau nyuwun batu. Inilah yang dia sebut sulitnya menemukan anak muda yang memiliki multitalenta. Dia menemukan banyak wayang warisan para dalang menjadi rusak karena kosongnya regenerasi. Apalagi saat ini menjadi dalang dan seni pertunjukan wayang, selain mengandung tontonan, tuntunan, juga ditambah tatanan dan tuntutan isi perut. Hal terakhir ini juga menjadi pertimbangan dominan dalang wayang kulit di Bali kehilangan regenerasi. Anak muda jarang untuk bisa ikut turun menjadi dalang. Satu memang karena memang jadi dalang itu memang sulit. Itu dibilang tadi banyak hanya pengetahuan total teater, multi talent itu harus banyak dipelajari sastra, pelajari gerak wayang, pelajari nari, mempelajari lawakan, pelajari tabuh dan lain sebagainya. Nah itu kesulitannya. Nah kenapa sekarang juga sepi penonton? Ya karena memang dalang-dalang sekarang berbeda di dalang 60-an. Ya sekarang mungkin hanya Joblar sama Cemblong aja yang ramai penonton. Nah itu karena kualitas dalang gitu. Kualitas dalang pentingnya. Seorang dalang yang akan menjadi dalang yang memang harus yang namanya utameng lungguh gitu, yang berkualitas, memang harus dulu belajar yang memang betul-betul gitu. Nah anggaplah sekarang di Surawati pakai Wijo, pakai di Denpasar, Tabanan pakai si Cemblong, di Denpasar pakai Joblar. Itu pakai panduan dulu. Model seperti itu yang diminati ya seperti. Sementara itu seniman Iketut Muade yang akrab dipanggil Jero Dalang Joblar bertekad mengkampanyekan dunia pewayangan secara berkelanjutan di tengah makin hilangnya penonton dan regenerasi dalang. Buktinya anaknya sudah menjadi dalang muda, sering melakukan kolaborasi pentas,
bersama sehingga junior dan senior tak terpisahkan. Jero dalang Joblar yang juga dosen di UPMI Bali ini setuju menjadi dalang sangat berat. Makanya kepada dalang muda dia berpesan banyaklah belajar, banyak berkreativitas agar dialog dan humor sesuai masalah kekinian dan terus berinovasi. Bahkan jangan cepat putus asa saat disebut dalang jaruh karena pada prinsipnya tugas dalang adalah memberikan tuntunan dan tontonan. Dilakukan seorang dalang pemula itu harus berkreativitas, harus dia punya yang namanya literasi dan numerasi. Ada alat pembacaan, harus siap menulis. Ya, di sini akan membuat dia akan kental daripada sastranya sendiri. Dari sastra tersebut dia akan mengambil arwah-arwah daripada sastra tersebut nanti menjadi sebuah dialog yang menarik. Yang selanjutnya adalah harus dalang itu senang nonton yang namanya sifatnya hiburan itu. Dari hiburan itu kita buat sebuah kemasan nanti, kemasan beda, jangan disamakan karena kalau disamakan nanti itu menjadi sebuah itu saja. Kita bisa kemas lagi sedemikian rupa sehingga menjadi hal kebaharuan. Ketiga seniman ini sepakat tumpek wayang dan hadirnya pemimpin baru di Bali dijadikan momentum untuk serius memecahkan masalah seni budaya, khususnya seni pertunjukan pewayangan. Mereka menyarankan agar pemerintah menyiapkan beasiswa dan anggaran untuk melahirkan dalang muda. Masyarakat juga mesti memberi ruang para dalang senior dan junior menunjukkan kreativitasnya. Desak Aryani dan Swece melaporkan.